Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada narasumber Ibu Dr. Citra Anissa Amelia selaku dokter umum. Yang terhormat kepada narasumber Ibu Dalima MPSI selaku psikologi. Dan yang terhormat kepada narasumber Ibu Reni Kristianizai SHMH selaku Kepala BNN Sumatera Selatan, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Mira Santika yang insya Allah berbahagia ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan rezekinya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Kami mengucapkan selamat datang di acara Seminar Nasional dengan tema Mira Santika, Milenial Mari Beraksi Kuliti Narkoba. Hadirin yang berbahagia, untuk mengefisien waktu, sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara yang ketiga, penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, yakni isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Untuk narasumber pertama kita pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Reni Kristianizai SHMH selaku Kepala BNN Sumatera Selatan. Kepada Ibu Reni Kristianizai SHMH kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Reni Kristianizai, saya selaku Kepala BNN Sumatera Selatan. Terima kasih buat semuanya yang telah berpartisipasi, dan terima kasih juga telah mengundang saya sebagai narasumber dalam acara Mira Santika, yaitu Milenial Mari Anti Beraksi Kuliti Narkoba. Tentu teman-teman semuanya yang hadirin, Bapak Ibu, telah mengetahui apa itu narkoba. Yaitu narkoba ini yaitu zat yang dapat mengganggu kejiwaan dan saraf pada manusia. Jadi narkoba ini sangat berbahaya bagi kita semua. Patutnya kita untuk menjauhinya, sebab itu dapat mengganggu kejiwaan dan mental kita. Nah, narkotika. Di sini narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi narkotika ini adalah bahan dari tanaman yang dapat menurunkan kesadaran kita dan juga dapat menimbulkan ketergantungan. Ketika kita memakai narkoba, maka
kita akan ketergantungan untuk memakainya. Jadi dihimbau para masyarakat maupun semua orang untuk menjauhi narkoba sebab ini sangat berbahaya. Dan kami dari tim BNN telah membentuk satuan gerakan anti narkoba. Narkoba ini atau narkotika ini mempunyai golongan, yaitu ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 ini hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan kuat. Nah, contohnya golongan 1 di sini adalah heroin, kokain, dan ada ganja. Sekarang golongan kedua, yaitu pilihan terakhir untuk terapi ketergantungan kuat tetap kurang dari golongan 1. Contohnya itu adalah morfin, petidin, dan petidin. Golongan yang ketiga ini adalah golongan untuk orang-orang yang sudah memang kecanduan, makanya sering untuk diterapi. Ini ketergantungan seperti yang lebih ringan, contohnya itu kodein. Selanjutnya ada psikotropika, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan keras pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi di sini narkoba ini dapat digunakan, tapi hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 7. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa hendaknya kita menjauhi narkoba ini, baik itu generasi milenial sekarang, sebab telah banyak korban yang telah meninggal akibat narkoba ini. Per tahun itu bisa mencapai 18.000 orang yang meninggal akibat narkoba. Jadi narkoba ini sangat berbahaya bagi kita. Itu dapat berefek seperti depresi, stimulus, dan halusinasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mempunyai kata bijak untuk kita semua. Mendekat pada Tuhan, maka masalahmu akan selesai. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu akan bermasalah. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Reni Kristiani, SHMH, selaku Kepala BNN Sumatera Selatan, karena telah menyampaikan materi yang mengenai narkoba. Baiklah, selanjutnya narasumber kita kedua, yaitu Ibu Dr. Citra Anissa Amelia, selaku dokter itu. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan saudara-saudara yang luar biasa, yang penuh semangat serta gembira mengikuti acara seminar pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Jadi sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Reni tentang narkoba, tentang bahayanya narkoba. Jadi narkoba itu adalah singkatan dari NAR, yaitu narkotika, dan ko-nya itu psikotropika, dan B-nya itu bahan adiktif lainnya. Setelah Ibu Reni menyampaikan apa itu narkotika, apa itu psikotropika, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan adiktif lainnya.
Jadi bahan adiktif lainnya ini merupakan bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Jadi dampak dari zat adiktif ini menimbulkan adiksi atau ketergantungan bagi pemakainya. Jadi orang yang mengalami adiksi ini ingin mengkonsumsi zat tersebut secara terus-menerus. Saat pengguna tersebut mencoba untuk berhenti, maka tubuh akan dengan merespon dengan merasa cepat lelah, rasa tidak nyaman, dan mungkin akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Jadi sederhananya, zat adiktif ini membahayakan bagi tubuh. Selain narkotika dan psikotropika, zat adiktif ini juga harus dihindari. Adapun beberapa produk yang mengandung zat adiktif. Jadi ada yang dijual dengan bebas, namun ada beberapa pula yang dijual dengan aturan yang lumayan ketat. Yang pertama itu ada minuman alkohol. Jadi alkohol ini bersifat adiktif yang membuat penggunanya mengalami ketergantungan dan kesulitan untuk mengendalikan jumlah konsumsinya. Maka dari itu akibatnya pengguna mengalami gangguan perilaku dan mental, sulit berkonsentrasi, sulit berbicara dengan jelas, gangguan keseimbangan, dan mudah lupa. Lalu yang kedua itu ada zat inhalasi atau LEN yang terdapat pada produk LEN ya. Zat inhalan ini merupakan zat yang dikonsumsi dengan cara dihisap atau dihirup uapnya. Zat ini tersedia secara legal, mudah didapat, dan juga harganya tidak terlalu mahal. Zat ini mempunyai bau yang menyengat tajam, sehingga apabila bau tersebut masuk ke dalam paru-paru hingga kemudian menjalar hingga ke jaringan saraf otak, maka berakibat kerusakan pada daya ingat dan melemahkan kecerdasan. Lalu yang ketiga ada nikotin yang terdapat pada produk rokok. Jadi rokok ini terbuat dari tembakau yang telah dikeringkan. Nah, dalam tembakau tersebut terdapat racun alkaloid yang bernama nikotin. Nikotin ini sifatnya stimulan ringan dan adiktif yang bersifat ketergantungan bagi pemakainya. Maka dari itu perokok itu lebih sulit untuk berhenti. Nah, jadi walaupun perokok sudah lama berhenti untuk merokok, namun kadar kolesterol dalam darah itu, namun kadar kolesterol tinggi dalam darah masih bisa menyebabkan penyakit stroke dan jantung. Lanjut, bahasan berikutnya tentang jenis narkoba berdasarkan efek terhadap sistem saraf pusat. Yang pertama itu ada stimulan. Stimulan ini merupakan jenis narkoba berdasarkan efek terhadap sistem saraf pusat. Yang pertama itu ada stimulan. Stimulan ini merupakan zat aktif yang digunakan untuk merangsang sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan rasa ria, gembira, serta tidak dapat diam. Contohnya itu ada amfetamin dan metafetamin. Istilah gaulnya itu ada sabu dan kristal. Efeknya, apabila zat ini dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf, termasuk serangan jantung dan stroke, serta hipertensi dan darah tinggi, dan dapat juga menurunkan berat badan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa para pemakai zat ini cenderung berat badannya menurun, sehingga terlihat lebih kurus. Lalu yang kedua itu ada depresan. Depresan ini merupakan zat yang digunakan untuk mengobati rasa tertekan atau depresi yang sifatnya menurunkan kesadaran. Lalu contohnya itu ada alkohol, benzodiazepin, opioid, yaitu opium, morfin, dan kodein. Istilah gaulnya itu ada brem, oplosan, bopeng, boti, mumbu, putau, siputi, dan eter.
Lalu efeknya mengakibatkan rasa kantuk dan lelah, serta penurunan fungsi kognitif atau proses berpikirnya dan ingatan. Lalu membuat berkeringat, gelisah, sulit tidur, dan sulit berkonsentrasi. Lalu yang ketiga itu ada halusinogen. Halusinogen ini merupakan zat yang digunakan untuk pengobatan bagi pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Zat ini mempengaruhi kinerja sistem saraf pusat yang mengakibatkan penggunanya mengalami halusinasi atau berhayal. Contohnya itu ada ekstasi, mushroom, bunga kecubung, lalu istilah gaulnya itu ada inex, magic mushroom, atau jamur kotoran sapi. Efeknya bisa menghasilkan satu spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan proses berpikir. Lalu yang terakhir, yang lainnya itu termasuk ganja, miras atau hak, inhalan yang terdapat pada lem dan bensin serta ketamin. Istilah gaulnya itu ada cimeng, gelek, dan cat. Efeknya berakibat sulit mengingat sesuatu, reaksi melambat, sulit berkonsentrasi, mata merah, mengantuk, paranoid, serta cemas. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Citra Anissa Amelia selaku dokter umum karena telah menyampaikan materi mengenai narkoba dan beserta jenis-jenisnya. Untuk narasumber ketiga kita Seminar Nasional Wirasatika ini akan disampaikan oleh Ibu Dalima MPSI. Kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, alhamdulillah hari ini terselenggaranya seminar nasional yang bertemakan Wirasatika, yaitu Milenial Mari Beraksi Politik Narkoba. Nah, di sini saya selaku psikolog akan menjelaskan dampak penyalahgunaan narkoba. Nah, yaitu yang pertama itu adalah komplikasi medis. Yang berisikan suntikan heroin meningkatkan resiko penularan HIV. Ya, memang benar bahwa suntikan heroin ini merupakan narkotika golongan 1 yang dapat meningkatkan resiko atau terjadinya penularan virus HIV. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena biasanya pengguna narkoba yang menggunakan narkotika jenis heroin ini menggunakan satu jarum suntik secara bersamaan atau bergantian dengan orang lain. Nah, hal itulah dapat terjadinya penularan virus HIV. Nah, yang selanjutnya itu adalah dampak sosial. Dampak sosial adalah keharmonisan keluarga yang terusik. Benar bahwa jika salah satu di dalam rumahnya adanya pengguna narkoba, maka akan berdampak juga kepada keluarganya karena 25% jiwa dari pengguna narkoba itu mengalami gangguan. Dan juga turunnya prestasi akademik dan prestasi kerja. Ya, benar bahwa pengguna narkoba itu jika sebelumnya seorang tersebut memiliki prestasi yang sangat bagus, kemudian setelah menggunakan narkoba prestasinya akan menurun. Itu memang benar bahwa sayang sekali jika kita mengorbankan prestasi kita, keluarga kita hanya untuk kesenangan yang sementara. Jadi pesan saya untuk kaula muda, di sini kan juga banyak mahasiswa-mahasiswi dari universitas dan juga Bapak Ibu, tetaplah untuk menjaga jangan sampai diri kita itu terbawa ke dalam dunia narkoba. Nah, di sini saya ada jargon sedikit. Jika saya katakan narkoba, kalian bilang no. Jika saya katakan prestasi, kalian katakan yes. Oke, bisa dimulai? Narkoba? No. Prestasi? Yes. Coba kita ulangi sekali lagi. Narkoba? No. Prestasi? Yes. Beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya itu dampak masih menyangkut tentang dampak penyalahgunaan narkoba, yaitu kalau penyakit hasil pemeriksaan yang dilaporkan kelompok penyalahgunaan berbanding lurus.
Dengan tingkat pemakaian narkoba di mana tingkat penyalahgunaan makin tinggi, maka persentasenya melaporkan hasil pemeriksaan sakitnya lebih banyak. Nah, ini adalah konsekuensi akibat penyalahgunaan narkoba. 25% kejiwaan akan terganggu, 16% mengalami sakit dalam paru-paru, 15% dapatnya penularan virus HIV, 15% sakit saraf, dan 9% hepatitis C. Jadi ini adalah konsekuensi akibat dari penyalahgunaan narkoba. Nah, seperti yang kita lihat bahwa inilah adalah dampak penggunaan dari narkoba. Yang pertama itu adalah penggunaan ekstasi selama 8 bulan. Dari Januari 2008 sampai Agustus 2008. Bisa kita lihat perubahan yang sangat drastis. Dan juga penggunaan heroin. Heroin ini merupakan golongan narkotika golongan pertama. Itu dari selama 5 tahun, dari tahun 2003 sampai tahun 2007. Sama jelas sekali perbedaan di mana terjadinya perubahan fisik dari penggunaan narkoba tersebut. Nah, dan juga ini masalahnya tentang dampak dari penggunaan narkoba, yaitu pengguna ekstasi selama 5 tahun dan terjadinya banyak sekali perubahan-perubahan fisik. Nah, apa yang harus dilakukan bila ada keluarga atau kerabat tetangga sebagai penyalahgunaan narkoba? Jadi, jika ada kerabat, tetangga, bahkan di dalam keluarga, dalam rumah itu sendiri yang telah menggunakan narkoba, silakan laporkan ke IPWL, yaitu adalah institusi penerima wajib lapor. Nah, ini adalah pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit atau lembaga rehabilitas yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kenapa harus kita laporkan ke IPWL? Ya karena bisa dapat ditindaklanjuti atau direhabilitasi. Ya baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Kita kembali lagi dengan jargon kita tadi. Jika saya katakan narkoba, silakan katakan no. Jika saya katakan prestasi, silakan katakan yes. Narkoba? No. Prestasi? Yes. Terus sekali lagi yang semangat. Narkoba? No. Prestasi? Yes. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dalima MPSI selaku psikolog yang telah menyampaikan materi mengenai penyalahgunaan narkoba. Kepada para peserta, mohon berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Baik, untuk para peserta yang ingin bertanya mengenai narkoba, kami persilakan. Baik. Boleh perkenalkan terlebih dahulu identitasnya? Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Senja. Saya dari Universitas Tridina Negeri Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya ingin bertanya, mengapa selalu remaja atau generasi muda yang menjadi sasaran utama dalam peredaran narkoba? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin akan langsung dijawab dari narasumber kami, yaitu Ibu Dalima MPSI. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Jadi kenapa alasan dari pengedar narkoba itu sasaran utamanya itu ialah para remaja atau anak-anak? Karena psikologi dari anak-anak atau para remaja itu tuh masih labil, jadi sehingga mereka itu sangat mudah untuk dipengaruhi. Dan juga anak-anak atau para remaja itu belum banyak mengetahui apa itu narkoba, jadi mereka sangat mudah untuk dibujuk atau terpengaruhi untuk masuk ke dalam dunia narkoba. Jadi pesan saya untuk para orang tua, silakan awasi anak-anak kalian dan juga para remaja, jangan sampai kalian itu sebagai generasi muda masuk atau terjerumus ke dalam dunia narkoba. Terima kasih. Baik, untuk para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kami persilakan. Baik, boleh sebutkan identitas terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidatul. Izin bertanya, bagaimana peran orang tua agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan langsung dijawab dari sumber kami yaitu Ibu Citra, MPSI. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Holidatul tentang peran orang tua agar anak tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, mungkin sebagai orang tua kita memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya sebagai pengawas atau motivator dengan memberikan pendidikan yang bernilai moral dan spiritual sehingga anak tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang memiliki pertahanan diri dari lingkungan yang negatif. Lalu yang kedua, melakukan komunikasi sejak dini kepada anak dengan membicarakan apa itu narkoba serta dampak-dampaknya. Yang ketiga, mungkin kita harus menciptakan hubungan atau suasana yang harmonis dengan anak tersebut. Yang keempat, mungkin mencontohkan kebiasaan yang baik. Jadi di sini mencontohkan kebiasaan atau perilaku yang baik. Jadi jika orang tuanya saja merokok, maka kemungkinan ada peluang anak tersebut juga akan ikut merokok. Maka dari itu sebagai orang tua kita harus melakukan kegiatan atau hal-hal yang positif sehingga anak tersebut dapat mengikuti kita juga. Lalu yang terakhir mungkin kenali pergaulan anak. Pastikan teman-temannya memberikan pengaruh positif terhadap anak tersebut. Mungkin itu saja. Baik, kepada para peserta yang ingin menanyakan kembali yang terkait tentang tema seminar nasional pada hari ini, kami persilakan. Boleh sebutkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya mahasiswa Universitas Tridinanti ingin menanyakan tentang mengapa narkoba dapat berdampak pada kesehatan fisik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta kita yang menanyakan kembali. Kami persilakan. Baik, kepada saudara siapa tolong sebutkan identitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hafsa. Saya ingin bertanya, apa saja upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari saudara sini akan dijawab oleh narasumber kami langsung yaitu Ibu dari MPSI. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi, mengapa narkoba itu sangat berpengaruh atau berdampak pada kesehatan fisik? Karena seperti kita ketahui bahwa narkoba itu sangat berbahaya sekali jika digunakan dengan takaran secara berlebihan. Karena itu akan membuat ketergantungan, sehingga dari kecanduan dari narkoba itulah dapat perlahan-lahan akan ibaratnya itu menggerogoti fisik kita. Nah, seperti kerusakan saraf dan juga organ-organ di dalam tubuh seperti jantung, hati, ginjal dan sebagainya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaan dari saudara Putri Hafsa. Mungkin akan dijawab oleh narasumber kita kedua pada hari ini, Ibu Dr. Citra Anissa Abelia. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Putri Hafsa yang pertanyaannya, upaya apa yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, kita mencari tahu dulu apa itu narkoba dan beserta dampaknya. Jadi di sini mencari tahu itu bukan berarti mencoba narkoba tersebut, tapi kita mencari tahu apa sih narkoba itu, bagaimana dampaknya terhadap tubuh kita, terhadap psikologis kita, terhadap masa depan kita. Lalu yang kedua, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar, berolahraga, atau mungkin mengikuti kegiatan berorganisasi. Yang ketiga,
jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Yang keempat, mungkin menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba. Jadi jika ada teman kalian atau siapapun yang ingin mengajak kalian mengkonsumsi narkoba, tolak dengan tegas, katakan tidak. Lalu yang terakhir, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena jika kamu berteman dengan orang yang baik, maka kamu bisa terhindar dari pergaulan yang salah. Jadi alangkah baiknya kita menghindari zat-zat yang berbahaya yang dapat membawa dampak negatif pada diri kita. Mungkin itu saja. Baiklah, kepada para peserta yang ingin menandakan kembali keterkaitan dengan tema kita, yaitu Mira Santika, milenial mari beraksi kuliti narkoba, kami persilakan. Baik, boleh sebut. Baik, terima kasih moderator sudah izinkan saya menanyakan. Pertanyaannya, faktor apa yang mendorong seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Baik, terima kasih. Mungkin akan langsung dijawab narasumber kita ketiga pada hari ini, Ibu Reni Kristiani, SHMA, kami persilakan. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Jadi faktor yang dapat mendorong itu ada 3, yaitu faktor individu, ada faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Yang pertama, faktor individu ini. Mungkin seseorang itu minat untuk coba-coba atau ikut-ikutan terhadap teman-teman dia yang menggunakan, lalu dia itu berinisiatif untuk coba, jadi berujung ketergantungan. Yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini mungkin lingkungan itu kurang pengawasan tentang narkoba, sehingga lingkungan punya pemakai, jadi dia ikut-ikutan juga untuk memakai narkoba tersebut. Yang ketiga ada faktor keluarga, di mana seorang anak misalnya kurang perhatian dari orang tua atau orang tuanya yang terlalu posesif, dan miskomunikasi antara keluarga kurang, sehingga dia menggunakan narkoba sebagai pelarian dia. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Baiklah, sebelum tutupnya acara seminar pada hari ini, adapun kesimpulan yang kita dapatkan dalam acara seminar nasional dengan tema Mira Santika, milenial mari anti beraksi kuliti narkoba. Jadi jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika, karena bila narkoba digunakan terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis. Karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf, pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dan juga didukung adanya peran penting orang tua dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba kepada anak-anak dan remaja. Peran dari orang tua yaitu sebagai pengawas dan motivator bagi anak dengan menumbuhkan pendidikan bernilai moral dan spiritual, sehingga anak-anak dan remaja akan tumbuh menjadi anak yang memiliki pertahanan diri dari pengaruh lingkungan yang negatif. Untuk para peserta tadi yang menanyakan keterkaitan dengan narkoba ini, boleh maju karena akan ada sesi foto bersama dengan narasumber. Kami persilakan. Dengan disimpulkannya acara kita hari ini, maka berakhirlah juga acara kita pada hari ini. Semoga acara kita ini dapat bermanfaat dan dapat menghindari diri dari narkoba.
Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu yang hadir di acara seminar Mira Santika Milenial Mari Anti Beraksi Kuliti Narkoba. Sekian, mari kita tutup bersama acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.